Halo there, di video kali ini kita akan nge-mods secara full Sades Kunai. Nah sebelumnya gue tuh nge-mods Sades Kunai ini tipis-tipis aja ya, seperti nge-repaint case, lalu paling ganti switch, ganti keycaps, dan nambahin sedikit foam di plate-nya, supaya makin enak lah. Dan ya kalau misalnya lu mau ngikutin hal kayak gitu, menurut gue cukup worth it sih, karena hasilnya gue sedikit puas saat itu. Nah makanya pada video kali ini gue nge-mods Sades Kunai ini secara full. Yang pertama tentunya ganti casingnya. Di sini gue menggunakan case tekad akrilik ya, yang gue pesen di Kit Stores. Hasilnya ini lumayan oke, dan gue minta di bagian kanan atas itu di blocker, biar kelihatan lebih keren aja. Dan gue ngasih stiker warna hitam, biar nggak polos-polos amat. Oke, pertama posisikan baterainya dulu. Dan maaf sebelumnya ya, karena gue nggak sempet ngevideoin bagaimana proses mencopot baterai dari casing bawaannya. Karena sebenarnya itu cukup gampang-gampang sulit sih sebenarnya. Sulitnya itu karena kalau misalnya nggak punya alat yang kayak solder gitu buat dari bawah ya ngambilnya, itu bakal bener-bener repot banget. Gue waktu itu coba pakai pisau tapi agak beresiko ya karena bisa merobek aluminium foilnya. Jadinya akhirnya nyari alat yang kayak solder gitu, jadi diambil pelan-pelan. Dan ya agak lama ngambilnya tapi paling nggak itu nggak rusak lah. Jadi emang harus hati-hati sih kalau mau copot baterai dari casing bawaannya. Selanjutnya gue pakai dampener dari silikon dengan ketebalan 2 mm. Ini harus dipotong dulu ya dan dilubangi beberapa bagian agar kabel baterai, lubang baut, dan port USB itu bisa masuk. Next, PCB-nya udah nyatu sama plate dan juga di tengah-tengahnya sudah ada EVA foam-nya. Di plate-nya sendiri ya, itu kan udah ada foam untuk switch-nya ya. Terus paling yang gue tambahkan ini adalah gasket teflon dari Kewalna untuk stabilizer. Dan setelah sudah semua, kita pasang ke casingnya. Dan untuk switchnya di sini gue pengen menggunakan tactile dan gue memilih Jwick T1, salah satu switch tactile budget terbaik di kelasnya. Dan udah gue loop menggunakan Krytox 205 Grade 0. Selanjutnya kita pasang ke boardnya. Dan pastiin dulu ya semuanya sudah terpasang dengan baik. Sentuhan akhir gue milih keycaps dari Noir, yaitu Matcha, yang hasil collab dengan Afterday Journal. Ini keycaps terbagus yang pernah gue lihat dari segi colorway, legend, dan juga teksturnya udah mantep banget. Alright, dan sekarang kita tes kriuknya. Oke, jadi aneh banget di bagian R2 dan R3 itu menghasilkan suara yang berdecit. Dan juga ya, di R1 dan R4 itu enggak. Normal, malah itu suara yang pengen gue denger gitu dari switch tactile-nya. Tapi akhirnya gue mencoba untuk ganti posisi kayak R1 ke R2 ya, dan R4 ke R3. Hasilnya tetap sama aja. Yang pastinya kayaknya sih berasal dari awal. Akhirnya gue memutuskan untuk dibongkar lagi. Dan gue baru nemuin ya kalau ternyata plate-nya ini bengkok. Jadi ini terjadi karena gue agak kenceng pas masang bautnya, sampai plate-nya tuh sampai kayak gini ya, agak melengkung gitu. Jadinya akhirnya gue coba lurusin dikit, dan hasilnya better sih, tapi masih merasakan suara decitannya. Keycapsnya juga ternyata sedikit berpengaruh terhadap suara dan juga force-nya ya. Pada akhirnya gue masih merasakan suara decitan di situ agak mengganggu lama-lama, dan gue nggak paham apa yang salah. Jadinya gue memutuskan untuk ganti switch-nya menggunakan Gateron Pro Yellow.
Dan gue ngerasa kalau keycapsnya kurang pas di board yang 65% ya. Paling nanti gue bakal pakai keycaps ini untuk yang di 75%. Dan akhirnya gue pakai keycaps yang ada pada Daiwa 68 SF. Dan hasilnya seperti ini, kelihatan clear banget, keren banget. So itulah dia untuk Sades Kunai yang udah di full modding. Hasilnya gue cukup puas lah ya. Untuk desain dari casingnya ini bagus banget. Dan ya ini cukup recommended kalau misalnya kalian mau bikin casing dari akrilik yang kostum. Satu hal yang mungkin gak recommended adalah yang gasket Teflon ya untuk stabilizer. Mungkin better pakai Band Aid aja. Yang lebih murah, hasilnya juga nggak jauh beda. Kecuali kalau misalnya udah beli stabilizer yang bagus. Jadinya kalau misalnya lu punya uang buat beli gasket Teflon itu, mending ditabung aja. Dan beberapa puluh ribu lagi udah bisa beli stabilizer yang menurut gue udah cukup bagus. Durok kalau nggak salah ya. Dan ya paling daripada invest ke gasket Teflon, pakai Band Aid aja lebih murah dan hasilnya nggak jauh beda. Dan ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak hal yang gue lakukan? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan juga kasih tau gue kenapa suara berjecit waktu gue pakai switch dari Jwick itu bisa ada. Mungkin kalian yang udah pernah full modding atau yang udah suhu-suhu nonton video ini, coba ya kasih tahu gue di kolom komentar. So ya, terima kasih telah menonton video ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue kurang. Kalian bisa koreksi langsung di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Faki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.